Ya, Bang Jamal, Ya, tadi gimana? kan mengenai pemindahan makam, terus tadi tuh ada demo tuh Bang di makam menolak pembongkaran makam tuh Bang, gimana tuh? Demo dari mana tuh? Aku Itu baru Kamera, dengar Bang. juga nih. dari BKN Bang katanya. B, BKN. Jadi Medan BKN. Ksatria Apa itu? Nusantara itu Bang. jadi itu bertujuan kayak penolakan bahwasanya makam ingin dipindahkan, nggak mau dari pihak-pihak kayak Oh, warga-warga emang gitu. siapa mereka? Keluarga? Bukan. Mereka tuh kayak mewakili suara masyarakat yang banyak yang katanya pemindahan makam ini akan meresahkan gitu, apalagi kan ini Meresahkan siapa? meresahkan Mereka. masyarakat karena kan udah terblow up di media-media gitu Bang. Ini tanggapan dari keluarga Mas Dodi juga gimana dan abang juga. Pertama, mereka tinggal di mana? Orang mana? Ada hubungan keluarga atau tidak? Kalau mau pansos, ya jangan begitu caranya lah. Yang aja lah, yang lebih elegan dikit lah. Yang kedua, kalaupun toh ada keinginan seperti itu, ya kita hargai lah. Namanya juga aspirasi kan, jadi kita tampung aja lah. Namun saya juga ingin berpesan bahwa hal-hal seperti ini jangan juga kemudian memperuncing keadaan. Yang sekarang udah mulai elegan, udah mulai cooling down, udah mulai redahan. Ya biar kita fokus lah untuk kemudian mendorong agar Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal ini mereka bisa duduk bersama, lalu menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, agar jangan sampai punya ekses dan punya dampak yang meluas seperti ini. Nah, itu yang masih harus dilakukan. Datangi Pak Haji Faisal, bilang Pak Haji Faisal, Pak Haji ngapain ini dipanjang-panjangin? Datangin Pak Dodi kenapa ini masih begini? Kami mau kalian duduk lah, bicara lah baik-baik, biar urusan ini cepat selesai lah, supaya jangan membuat masyarakat malah justru terpecah belah hanya karena hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Gitu dong. Ngapain urusan demo? Datang ke sono udah kayak apa aja, udah kayak urusan negara aja. Nah Tapi katanya Pak Dodi- dia sendiri sudah ketua dari BKN sendiri ini tuh sudah sempat berkomunikasi sama Pak Dodi, bahkan katanya menawarkan hadiah kalau misalnya Pak Dodi tuh mau nggak jadi bongkar makam, tapi Pak Dodi malah memviralkan di story media sosial. Kapan itu? Aku nggak tahu. Yang mana tuh orangnya? Yang Aku itu, biasanya kalau setiap terkait dengan Pak Dodi, biasa beliau sampaikan ke aku. Perasaan nggak ada yang pernah berkomunikasi dengan beliau dah soal ini. nah, kata dia juga dia sudah melaporkan, dari ketuanya itu sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya dan Pak Dodi sudah diperiksa 2 kali terkait pemindahan makam ini. Enggak ada, Pak Dodi periksa 2 kali di sana. Oh, nggak ada. Pak Dodi datang dan diminta klarifikasi, kenal nggak orang ini? Siapa dia? Ada hubungan keluarga atau enggak? Ya kita jawab enggak, kita kenal. Nggak ada hubungan keluarga, nggak ada urusan apa-apa dan nggak merugikan dia juga. Terus kenapa dong? Apa masalahnya? Tapi dari pihak kan tadi kan berita rame nih Pak, Ya. siang setelah demo. Apakah Pak Dodi ada cerita ke Bapak misalkan tentang responnya apa seperti apa? Belum. Beliau juga mungkin belum tahu kalau itu. Kalau beliau tahu pasti beliau kabarin aku dan sampaikan. Mungkin beliau nggak tahu, saya juga baru tahu dari teman-teman media bahwa ada informasi seperti ini. Sangat menyayangkan nggak sih Pak, bisa dibilang kan ada aksi Iya. penolakan pemindahan makam, padahal bukan dari pihak keluarga, Iya. dari masyarakat. Menyayangkan nggak sih Pak dari Bapak nih? Iyalah, sebagai kita sayangkan lah. Ya baiknya urus aja urusan kalian masing-masing lah. Kalau ada yang punya usaha bisnis yang berkaitan dengan kuliner, urus kuliner, berkaitan dengan shop atau berkaitan dengan urusan-urusan makan minum atau bisnis yang lain, ya urus aja lah. Nggak usah urus sesuatu yang bukan menjadi kapasitas Anda lah. Jadinya nanti terkesan ya jadi pansos aja semua, nggak bagus. Lagian ini juga masalah ini juga bentar lagi selesai kok. Insya Allah Pak Dodi dan Pak Haji Faisal juga bentar lagi duduk bicara dari hati ke hati dan selesai. Terus kalau udah begitu kalian di mana? Kalian pada kemana semua nantinya? Jadi nggak usah lah. Tapi kalau bisa dibilang kan dari pihak TPU Karet Bifak sendiri Ya. bilang katanya ada ketentuan kalau bahwasannya makam bisa dipindahkan setelah 3 tahun. Itu sebagai siapa mereka? Mereka apa? Kapasitasnya sebagai apa? bagian yang ngurus operasional di TPU. Hal-hal yang seperti ini tuh kan ada domain dari instansi terkait. Dalam hal ini Dinas Pemakaman dan ada lagi beberapa yang punya kaitan dengan permasalahan ini. Kami juga tentu dalam hubungan ini ya pasti berkomunikasi dan kemudian bersentuhan
apalagi terkait dengan administrasi itu kepada pihak-pihak yang terkait. Nggak ada urusan dengan yang gali-gali kubur lah, yang urus kuburan lah, segala macam, nggak ada itu. Bahwa mungkin nanti akan disampaikan itu ya pasti. Tapi kalau terlalu jauh mengomentari hal yang mereka sendiri tidak tahu dan bukan ranahnya, bukan kapasitasnya, kan janjinya juga jadi nggak jelas pada akhirnya. Tapi kan bisa dibilang kan setelah 100 hari kan sempat diwawancara beberapa waktu lalu. Betul. Katanya setelah 100 hari bakal dipindahkan. Tapi Insya Allah. rencana pastinya tuh udah ada, Pak? Belum. Rencana pastinya belum. Yang jelas rencananya itu setelah 100 hari itu baru kemudian dipindahkan. Ya kita nggak tahu pastinya. Pasti kami akan mendapat informasi lebih lanjut dari pihak keluarga, kira-kira pastinya kapan. Kalau sudah ada pastinya, pasti teman-teman media kita kabari lah. Nih, abang Gitu. sendiri tahu nggak sih bang kalau saat ini tuh makam tuh ditutup untuk umum? Belum tahu juga, saya belum tahu juga. Setelah adanya berita makam mau dipindahkan, akhirnya pihak pemakaman itu menutup hanya untuk makam Vanessa ini untuk umum. Jadi siapapun yang mau berkunjung harus atas izin pengurus makam. Tahu gitu. Baru tahu juga tuh kalau ada orang berkunjung ke makam harus ada izin. Iya, katanya untuk umum itu harus ada izin dari pengurus makamnya dulu. Tapi kalau untuk pihak keluarga sih masih nggak apa-apa untuk berkunjung gitu. Oh gitu. Nggak Dan tahu itu saya. katanya berkaitan dengan pemindahan makam itu sendiri. Nggak tahu saya. Kalau saya sih nggak tahu. Cuman saran saya kalau pengurus makam ya nggak usah ikut campur lah soal-soal seperti inilah. Kan mereka nggak terganggu kok sebenarnya. Urusan mereka apa? Gali kubur kan? Nah, kalau urusannya sampai masuk di hal-hal yang sifatnya ya personal antara keluarga seperti ini, kan jadinya mereka udah terlalu jauh lah. Jadi saya kira ya teman-teman yang ada di sana ya tolong juga pahami lah. Anda punya kapasitas apa, kerjaannya apa, fungsi dan tugasnya apa. Lalu hal yang bukan menjadi domain Anda, ya Anda jangan terlalu banyak ikut campur dan banyak mengomentari. Nanti akhirnya salah. Kalau Anda mau jadi petugas atau menjadi pihak yang memang punya kewenangan untuk itu, ya tidak ada masalah sih. Tapi kalau bukan, hanya ditarik-tarik masuk ataukah patut diduga disuruh-suruh aja sama orang, lalu mengomentari hal-hal yang bukan kapasitas Anda, kan sayang. Dan kalau kita lapor juga kan nanti nggak bagus. Tapi ya udahlah, biarkan aja lah, itu juga ngapain juga kita urus yang kayak gitu-gitulah. Tapi untuk administrasi pemindahannya Udah, insya Allah udah semua. Udah semuanya, tinggal penentuan tanggalnya aja, Pak. Tinggal penentuan tanggal, hari dan waktunya aja. Mau ada rapat untuk kesepakatan itu antara kedua belah pihak mungkin Sepertinya nanti ada. setelah 100 hari ini ya. Setelah 100 hari ini. Dan hari ini kan bertepatan dengan 100 harinya almarhum Betul, dan almarhumah. almarhumah. Bisa dibilang kan di pihak Pak Faisal kan mengadakan acara 100 hari, Ya. tapi Pak Dodi tidak diundang ke sana. No, nggak apa-apa. Nah, gimana reaksinya mungkin dari? Nggak apa-apa. Kita tadinya berharap ya mudah-mudahan bisa diundang ke sana. Kami pun juga sebetulnya dari awal juga saya juga menyarankan kepada Pak Dodi bahwa sekiranya kita melakukan. Azan. Bang sambil kacamatanya itu. Oh iya. Kabar. Maju dulu. Ya. Oke. Oke. Ya Pak. Ya. Pak, lanjutin tadi soal yang Ya. tidak diundang di acara 100 hariannya. Ya. Pak Faisal mungkin gimana nih? Ya nggak apa-apa. Nah kita berharap tadinya sih diundang. Kalau nggak diundang juga nggak apa-apa. Tadinya kita yang berencana untuk mengundang juga. Cuma karena saat ini Pak Dodi juga beliau sakit, Mayang juga sakit, Cika juga sakit. Waduh, pada sakit semua. Aku mau ketemu aja juga riskan juga, masalahnya kita nggak tahu sakitnya apa, gimana. Jadi udah dah, nanti aja lah kalau udah pada baikan. Emang sakit, kalau pada info-info yang di lapangan kan katanya sakit terkena COVID-19 nih apa tidak Pak? Enggak, memang flu batuk sih, ada demamnya juga, tapi COVID-19 sih saya nggak tahu deh, belum tahu. Mudah-mudahan enggak lah, ngapain didoain juga Iya, gitu. makanya. Mudah-mudahan enggak lah. Udah. Mau nanya juga? Nggak apa-apa, apaan sih? Tinggal tanya. Gimana? Jamal nih. Kalau nggak tanya aku yang nanya nih. Ya, Jamal ini emang mau tanya dulu sebelumnya, emang kalau misalnya pemindahan makam itu ada ketentuan hukumnya atau gimana? Ada.
Kalau nggak salah ada di Perda juga ada, peraturan gubernur juga ada. Nah kemarin kan sempat ada statement dari Pak Haji Faisal, katanya saya akan memperbolehkan untuk pemindahan makam kecuali hukum-hukumnya itu jelas, kata dia gitu, ketentuan hukumnya jelas. Tapi kalau misalnya ketentuan hukumnya nggak jelas, soal perizinan juga nggak jelas segala macam, tapi tetap dipindah nih makamnya, dia akan bertindak juga loh. Ya. Nah gimana tuh Bang? Kita juga tahu lah, tahu hukum lah, tahu aturan lah. Segala sesuatu pasti semua on the track, by rule, semua baik hukum lah. Kita nggak mungkin mau melabrak aturan juga lah. Sebagai warga negara yang baik, tentu semua hal yang berkaitan dengan proses, syarat dan sebagainya pasti kita akan mempertimbangkan itu semua sebagai hal yang penting. Jadi ya kalau memang toh seperti itu statement beliau, ya insya Allah mudah-mudahan. Kan kata beliau yang penting izinnya, prosedur kan, baik prosedur semuanya. Beliau nggak ada masalah kan, ya udah nanti kita lihat aja. Tapi apakah benar dengan peraturan kayak setelah 3 tahun baru bisa dipindah? Enggak juga, enggak ada seperti itu, enggak ada. Berarti sejak dia almarhumah meninggal masih bisa dipindahkan kapanpun itu Pak? Sebetulnya begini, yang kami lihat di beberapa regulasi itu kan bahwa memang ada batasan-batasan yang itu kalau saya tidak salah itu paling sedikit 1 tahun, minimal 1 tahun. Tapi kemudian ada juga pengecualian, sehingga kita masuk di yang pengecualiannya. Ada hal lain juga yang mungkin selama ini juga belum saya sampaikan adalah bahwa almarhum dan almarhumah itu sendiri waktu mereka dimakamkan itu belum secara Islami. Mereka kan dalam peti, dua-duanya kan dalam peti. Kemudian kan kalau orang Muslim itu kan harus kulitnya kan bersentuhan dengan tanah, dia menghadap ke kiblat. Kemudian organ tubuh tertentu itu pun juga harus dia bersentuhan dengan tanah di tempat itu. Nah di dalam peti pun juga kan tidak ada tanah, semua kosong melompong sebagainya. Nah ini yang kemudian ingin kita dudukan sebetulnya sesuai dengan syariat Islam yang ada. Jadi kalau memang ada banyak pandangan yang kemudian tidak mengerti, tidak paham dan tidak tahu persis, jadi mereka kemudian berasumsi macam-macam, ya itu wajar saja kalau mereka tidak tahu. Tapi ada hal yang menurut keluarga itu adalah paling krusial, yang paling hakiki itu adalah bagaimana kemudian almarhum dan almarhumah ini mesti harus dimakamkan secara muslim, secara syariat Islam sebagaimana yang dianjurkan selama ini. Kecuali kalau mayat dari masing-masing itu tidak kita ketahui ada di mana dan sebagainya, itu mungkin. Tapi ini kan ada, fisiklinya kan ada, mayatnya kan ada. Sehingga karena kemarin itu kan kita lihat situasi kan ya sangat sangat terburu-buru karena memang keadaan juga kan ketika itu. Jadi ya udahlah semua berjalan. Tapi seiring dengan berjalan waktu pihak keluarga juga mencoba untuk kemudian mempertimbangkan semua itu, ditambah lagi dengan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa itu juga merupakan wasiat dari almarhumah. Jadi itu yang kemudian pihak keluarga merasa segera untuk secepatnya itu karena itu. Tapi kan Pak, kita lihat di sosial media pun kan banyak netizen yang sampai ibaratnya menyayangkan, ini kan kata netizen ya Pak? Iya. Kenapa nggak kasihan Gala, kan ibaratnya kan itu kan masih satu makam, masih dengan ayah dan ibu. Kalau dipisahkan kan takutnya pas Gala saat sudah besar nantinya malah Galanya sedih dan lain-lain. Kita bukan gimana dari pihak. Nah ini kan kita baru berasumsi aja sekarang. Tidak apa-apa lah kalau orang berasumsi. Kita tahu nggak bahwa kita nanti meninggal dimakamkan di mana, istri kita di mana, anak kita di mana, orang tua kita di mana, kita nggak tahu. Terus kenapa itu yang harus jadi alasan? Kalaupun toh ibunya atau bapaknya satu di Amerika, satu di Indonesia, ya kalau dia mencintai orang tuanya pasti datanglah ke sana. Jadi menurut saya ini bukan ukuran sebenarnya, ini bukan standar kasih sayang atau kekhawatiran yang berlebihan dari netizen yang pada akhirnya seolah ditarik-tarik ke situ. Terus saya itu keliru, terlalu jauh lah itu. Nah kemarin ini juga sempat ada statement yang bilang ini Bang, kenapa nggak nunggu Gala besar aja? Toh nanti juga Gala akan besar, biar Gala aja yang menentukan nanti ibunya atau ayahnya mau dikubur di mana. Gala itu kan belum cukup umur. Yang dipikirkan keluarga ini kan sesuatu yang baik, sesuatu yang untuk kepentingan mayat itu sendiri, karena menghadap kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala kan mesti harus dengan
cara-cara yang sempurna sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang kita pertentangkan itu hanya sekedar di permukaan aja, di kulit aja, sebagaimana yang selama ini berseliweran, ya sih wajar-wajar saja. Tapi kan keluarga kan tidak lalu hanya berpikir hanya sekedar di situ. Tapi ada hal lain yang kemudian itu menjadi tanggung jawab pihak keluarga. Kalau saya secara pribadi juga sebetulnya ya ngapain juga mau dipindahin. Udah di situ kok sama-sama. Tapi kan setelah dalam diskusi panjang kita, kemudian keluarga juga menyampaikan berbagai pandangan mereka, kemudian ada wasiat dan lain sebagainya. Lalu terus kami bisa apa? Nah itu yang kami juga berharap masyarakat, terutama para netizen juga, ya tolong pahami dan mengerti itu. Tolong dihargai itulah. Berarti bisa dibilang baterai habis. Bisa dibilang baterai habis. Yuk lanjut. Keinginannya menghargai dari dapat dari keluarga. Iya dong. Kan kita semua ini kan hanya bisa memberi saran, bisa menyampaikan pandangan-pandangan kita, ya kan sesuai dengan versi kita. Tapi yang tahu persis itu kan pihak keluarga. Teristimewa ahlul mayit. Yang punya mayat itu sendiri adalah keluarga, orang tua dalam hal ini. Kan bisa dibilang kan tadi sempat katakan katanya ingin ada pertemuan antar keluarga. Berarti bisa dibilang dari pihak Dodi pun ingin bertemu dengan Pak Haji Faiz. Oh iyalah, ingin sekali. Buktinya apa? Ya buktinya kita beberapa kali kita udah mencoba untuk mau datang ke sana. Satu kali kita udah datang ke sana. Kemudian selama ini ada komunikasi yang intens kita bangun ke Pak Haji Faisal maupun juga kepada lawyernya. Kurang apa lagi? Coba. Tapi kira-kira sudah ada rencana belum sih Pak? Kapan sih mau ketemu Pak Haji lagi? Mungkin kan ini setelah sidang. Ya, kita menunggu konfirmasi dari Bang Sandi nanti. Bang Sandi Arifin, lawyernya Pak Haji Faisal. Udah ada komunikasi, ya mudah-mudahan lah dalam waktu dekat. Di bulan ini juga Pak akan ketemu gitu ya antara. Insya Allah mudah-mudahan. Gak usah. Tanggapan juga Pak Gimana tuh? dari pihak ini tanggapannya. Ini lagi nunggu. Kita lagi menunggu kapan, di mana, jam berapa kami akan menyesuaikan. Saya juga udah sampaikan ke Bang Sandi. Bahwa insya Allah kami akan menyesuaikan dengan waktu Abang dan Pak Haji Faisal kira-kira kapan. Ya, intinya adalah kita ingin bicarakan tentang bagaimana kita mencari solusi terbaik terkait dengan penyelesaian masalah ini lah. Biar cepat selesai lah. Kasihan juga, kita juga telah membuat pembelahan di masyarakat ini hanya karena hal-hal yang sebetulnya bisa dua keluarga ini duduk dan selesaikan baik-baik. Kenapa harus dibikin jadi panjang-panjang? Iya. Dari pihak Pak Dodi sendiri emang nggak capek. Bisa dibilang Pak ya, kalau dari keresahan aku sendiri mungkin. Ya. Ya. Aku duduknya sebagai masyarakat tuh. Ya. Kenapa sih nggak capek gitu Pak? Ibaratnya bisa dibilang kan beritaan dari semenjak Betul. almarhum dan almarhum meninggal Betul sekali. sampai sekarang sampai 100 hari ibaratnya Betul. tidak berhenti Betul. mungkin. Ada pihak dari keluarga Dodi ada merasa juga seperti Iya itu? sebetulnya mereka juga risau sebetulnya. Risau, kemudian capek, menyesali. Kenapa sih kok jadi harus panjang seperti ini? Beliau juga udah nggak pernah tampil lagi di layar kaca. Beliau serahkan semuanya kepada kami selaku lawyernya. Ya apa yang terbaik, apa yang kemudian ingin dilakukan. Yang penting untuk gala ke depan, untuk dua keluarga ini menjadi satu kembali, membangun silaturahim sebagaimana yang sedia kala. Ya alhamdulillah, dan itu yang beliau harapkan selama ini. Nih Bang, sekarang kan ini seharusnya pemindahan makam ini kan antar keluarga aja ya Mas. Iya. Tapi kan akhirnya banyak yang ikut campur bahkan sampai demo tuh tadi Bang. Iya. Mungkin tanggapan Abang sendiri gimana sih mungkin mengenai itu? Iya, sebetulnya itulah. Ini karena kan persoalan ini kan belum ada ruang untuk masing-masing dari pihak keluarga ini duduk dan membicarakan itu. Makanya orang lain menggunakan kesempatan ini untuk ya mulai ya kita bisa menduga lah pansos lah, ya cari-cari perhatian publik lah. Ya kita tidak tahu, mudah-mudahan aja tidak ada yang nyuruh mereka. Ya, tapi kalau ada yang nyuruh pun juga ya sayang. Ya, jangan juga lah, ini bukan masalah yang mesti harus, ini bukan soal politik supaya harus ada siapa-siapa juga masuk lalu menggoreng masalah ini sehingga dia menjadi matang atau setengah matang. Ya nggak perlu lah. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Sebaiknya kalau ada masyarakat yang mau ikut campur, doronglah Pak Haji Faisal, doronglah Pak Dodi,
lewat masing-masing ataupun lewat lawyernya, sampaikan. Kalaupun datang demo di rumah mereka, sampaikan, kami mau kalian duduk bicara ini baik-baik secara kekeluargaan, selesaikan ini untuk masa depan Gala, supaya jangan sampai masyarakat ini ada yang terpecah belah hanya karena ulah daripada bapak berdua atau keluarga dari masing-masing. Nah itu yang benar, jangan bikin demo, saya juga baru tahu itu bahwa ada demo yang gak penting-penting, urus aja kerjaan aja, urus kerjaan gak beres, ngapain urusan orang. Ya, maka spanduknya juga sekarang ada di pagar TPU. Nah biarkan aja lah, yang penting kita nggak mau ikut campur soal itu. Kalau mereka mau menyampaikan demo ya silakan. Ya kami pada intinya apa yang sudah menjadi kesepakatan keluarga itu yang nanti insya Allah akan kami lakukan. Dan kami sudah siap dengan itu semua. Berarti surat perizinannya sebenarnya sudah ada ya Bang, sudah siap? Insya Allah sudah ada semua. Berarti tinggal menunggu hari baiknya aja. Hari baiknya aja. Akan gini, ini kan belum ada komunikasi lagi nih kan ya Pak sama Pak Haji Faisal. Betul. Akankah pemindahan makam ini dilakukan setelah ada komunikasi dengan pihak Pak? Ya kita begini, kemarin itu kan memang kita berencana untuk bertemu dengan beliau mulai dari tanggal 1 waktu tahun baru Imlek itu. Tapi kemudian beliau ada urusan keluarga. Kemudian hari Sabtu, hari Minggu belum ada konfirmasi balik bersedia atau enggak. Terus kita sedang mencari momen lagi untuk mau bertemu. Ya semua itu kita lakukan untuk mau membicarakan dulu secara baik-baik, secara kekeluargaan, bahwa ada rencana dari pihak keluarga ini seperti ini, kira-kira gimana pandangan beliau, gimana baiknya. Apalagi pihak keluarga juga berencana untuk antara almarhum dan almarhumah ini dua-duanya dipindahkan. Apakah beliau berkenan atau tidak. Nah, ini kan harus ada ruang komunikasi yang terbuka, baru semua itu bisa kita jelaskan, bisa kita sampaikan, sehingga ada yang menerima atau ada yang menolak. Itulah kemudian kita sama-sama tahu, jadi tidak ada spekulasi-spekulasi di balik itu. Tapi kalau tidak ada ruang untuk kita ketemu, terus kita mau ngomong apa? Terus jangan salahkan juga nanti tiba-tiba kami datang aja ke sana lalu melakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati keluarga, atau tiba-tiba aja kami nanti datang juga ketemu dengan beliau di sana walaupun sudah kita konfirmasi tidak ada jawaban sama sekali, kita tiba-tiba datang, ya jangan disalahkan juga. Kan kemarin waktu kita datang awal itu disampaikan bahwa setiap saat tidak ada masalah, kalau mau datang silakan datang, yang penting keluarga inti aja. Sekarang kita udah melakukan itu, terus salah kita di mana lagi? Terus apa lagi? Nah itu yang menurut saya, ya tolonglah, udah capek juga lah. Ini kenapa sih berita seperti ini juga mesti harus menghiasi kehidupan kita ini? Udah 3 bulan loh kurang lebih ini. Iya, hari. Kan ada berita lain lagi. Benar-benar. Iya makanya, berarti bisa dibilang tadi intinya ketemu keluarga dulu, baru Ya, nanti baru insya Allah. dipindahkan ya Pak ya. Iya, itu juga salah satunya. Berarti ini ada komunikasi dulu nih ya Pak ya dari pihak Iya, kan kita paling tidak ya kita kalau nun lah, izin lah atau apalah istilahnya lah. Dan kan itu yang selama ini juga ingin kami upayakan untuk kami selalu sampaikan. nih Bang, tapi kan dari pihak sana seperti menutup diri untuk bertemu nih Bang. Bahkan Pak Haji pun sempat mengeluarkan statement, enggak dulu deh, enggak ketemu deh, enggak mau deh gitu. Itu mungkin akan gimana? Esensi yang paling mendasar dari ketidakterimanya beliau itu apa? Katanya mau diselesaikan dulu nih yang di pengadilan yang sidangnya Gala, baru setelah itu mau dia bertemu untuk menyelesaikan masalah satu. Kalau itu namanya terima menyelesaikan masalah itu namanya. Kalau mau masalah itu diselesaikan baik-baik, maka saya kira tanpa di pengadilan pun juga bisa kok. Bisa kita buat perdamaian di luar, baru kemudian berita acara kita sampaikan ke pihak pengadilan dan dijadikan itu sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara yang sedang berjalan, itu juga boleh. Berarti Tidak ada yang melarang. Berarti untuk sekarang ini pihak Pak Dodi lagi mengusahakan untuk bermediasi di luar pengadilan. Insya Allah. Kami berharap lah mudah-mudahan Pak Haji Faisal membuka diri, membuka hati bersama keluarga untuk bisa menerima Pak Dodi dan keluarga, untuk kita bisa duduk, kita bisa dari hati ke hati. Ya, kita cobalah saling memaafkan, kita melupakan apa yang sudah lewat. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Abang mungkin ada pesan-pesan dari abang sendiri untuk para pendemo yang tadi di mahkamah sebagai lawyer Pak Dodi. Saya pertama ya berterima kasih lah, karena teman-teman yang melakukan demo tentu mungkin karena mereka sayang atau mereka simpati atau empati terhadap masalah atau salah paham yang terjadi antara dua keluarga ini. Betul. Kemudian yang kedua, ya kami cuma hanya mau menyampaikan bahwa ya sebaiknya kalau tidak tahu duduk masalah yang sebenarnya jangan terlalu
lampau jauh masuk untuk ikut campur terhadap masalah ini. Kalau yang paling tahu masalah ini adalah dua keluarga ini sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau masih ada urusan atau kepentingan bisnis dan usaha yang lebih penting lainnya, ya urus aja itulah. Gak usah urus yang inilah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Kami juga menghormati semua apa yang disampaikan oleh kawan-kawan sekalian. Tapi ya dengan seperti ini, itu kemudian bisa lagi memperkeruh dan membuat masalah ini kemudian menjadi runyam, menjadi tidak elegan, menjadi tidak guyup lagi. Nah itu yang ya saya berharap agar ya mohon dihentikan, stop semua aktivitas seperti itu. Kalau mau datang ke Pak Haji Faisal, datang ke Pak Dodi, sampaikan pandangan-pandangannya, pendapatnya seperti apa, pertemukan masing-masing kedua belah pihak, duduk dan bicara ini dan selesaikan ini secara kekeluarga. Nah itu baru top. Aman? Aman. Udah? Aman nggak?